Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti sampai syaitan jalan ketemu kerambit. Wassalamu alaikum kitab sana wa di maskin sunatan sunatan. Wassalabana umatina jatina jatina. Wassalamu hadina asqiya malam talamidi wa santi wali. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kelima, babu amriman sami'a ghibata sayfihi aw sahibihi. Babu amriman, bab tentang perintah terhadap seseorang sami'a yang mendengar ghibata sayhi ing ghibah marang orang tuanya atau gurunya aw sahibi atau temannya aw ghairihima utawa yang lain, diperintahkan birodiha kelawan mengklarifikasi atau membenarkan, bukan membenarkan ya, apa namanya, menolak. Orang yang membenarkan dianggap mendukung ghibah, bukan. Menolak ghibah, wa ibtaliha lan membatalkan ghibah atau mengklarifikasi. Ini bab ini tentang kalau kita mendengar ada orang menghibah orang tua kita, menghibah guru kita, menghibah teman kita, atau menghibah siapapun, agar kita yang mendengar itu diperintahkan untuk meluruskan. Gak ngono lho sing bener, atau menolak itu. Jadi kalau kita tahu gak bener, kita harus meluruskan, tidak diem. Iklam, anahu yang bagi sayogyo, liman kedue seseorang sami'a yang menghibah, sami'a yang mendengar ghibata muslimin ing ghibah pada seseorang apa ayarudah yang menolak sapa man ha ing ghibah. Siapa yang mendengar ghibah, maka kita wajib untuk hendaknya kita menolak, menjawab atau mengklarifikasi. Karena itu kalau Anda baca tokoh-tokoh muslim dulu, itu mesti ada para penulis-penulis dulu, itu selain menjelaskan keilmuan, biasanya mereka ada salah satu beberapa kitabnya yang sifatnya menjawab problem orang lain. Itu ada wayas juro lan mencegah qailaha ing orang yang ghibah, menolak atau mencegah. Fa'ilam yan tajis, mongko lamun tidak mampu sapa man untuk nyegah bil kalami dengan ucapan, ya zajaro mongko nyegah biadi kelan kekuasaan iman. Syukur kalau bisa ngomongi, karena mungkin Anda guru, kemudian atau Anda kepala sekolah, guru senior, kemudian nenek guru junior yang ngerasani, diomongi, nggak boleh ghibah. Selesai sampai sekarang mangan bareng aja. Daripada ngerasani kan lebih baik mangan aja. Kalau kita punya kekuasaan, kalau kita punya kemampuan untuk melarang ghibah, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak punya kemampuan, yo zajaro bil kalami, ngomongi dengan ucapan. Paling nggak ngiling nombak, nggak usah dilanjutkan. Atau dialihkan, kemarin masih ingat. Kalau nggak bisa ngomongi, yo mungkin ada cara yang lebih halus, kemudian kita membuka pembicaraan lain sehingga kemudian ghibah itu hilang karena kemudian ada tema yang lain. Fa'ilam yastati, bagaimana kalau kita ngomongi nggak mampu? Fa'ilam yastati mongko lamun tidak mampu sapa man bilyadi, ngerubah ghibah dengan tangan, dengan kekuasaan. Melarang nggak bisa, nggak mampu. Wala bilisan, ngomongi juga nggak bisa, nggak berani, karena yang ghibah ternyata seniornya. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Faroko, mongko harus meninggalkan zalikal majlis, majlis itu. Maka kita harus memisahkan diri. Kita meninggalkan majlis itu. Fa'in sami'a, mongko lamun mendaki sekarang titik, udah selesai. Prinsipnya kalau kita mendengar ada orang ghibah, kita disarankan untuk menolak, melarang,
menghentikan. Kalau menghentikan nggak bisa, kita disarankan untuk pindah kamar, ngalih. Oke, itu satu. Yang kedua, fa'in sami'a, wong lamun mendengar sapa man ghibata saihihi, ing menghibah maring orang tua atau guru. Sah itu bisa guru, bisa orang sepuh, awirihi atau liyane saeh miman saking wong lakukan kedun ale ngatasi man apa hakun, sesuatu yang benar. Ada orang ngrasani guru kita, ada orang ngrasani orang tua kita, dan kita tahu bahwa orang tua kita, guru kita, teman kita tidak seperti yang dirasakan tadi. Aukana atau yang dirasani iku min ahlil fadli, orang-orang yang punya kelebihan, ngerasani orang-orang yang dikenal orang baik, wasolahilan baik, karena mongko ono apa alitinau, kewajiban untuk meluruskan bima kelawan barang zakarnau aksaro. Kalau kita misalnya Anda biasanya lah sesama mahasiswa mangan bareng neng, biasanya mana Anda makan di kafe atau neng warung lah, neng warung, kemudian kita mangan bareng, tiba-tiba ada membuka pembicaraan ngerasani salah satu dosen, dan kita tahu bahwa dosen itu tidak seperti itu yang dibicarakan, maka kita punya kepentingan untuk meluruskan itu. Kak ngono lho Mbak, setahu saya beliau gak gitu. Nah, sehingga kemudian rasan-rasan dia itu terkonfirmasi, terluruskan, sehingga tidak muncul fitnah. Nah, kita harus meluruskan itu. Nah, itu jadi kalau kita nggak tahu tentang masalah yang dihibah, kita menghentikan. Kalau nggak bisa menghentikan, ya kita pindah, bisa. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa orang yang dihibah itu tidak seperti itu yang kita pahami, maka kita disarankan untuk mengklarifikasi, membetulkan. Kak menurut Mbak, setahu saya nggak seperti yang sama bayangkan, bahwa ada sesuatu yang mungkin kurang, mungkin saya nggak tahu, tetapi yang saya tahu dia nggak seperti itu, sehingga kemudian tidak akan muncul fitnah lebih lanjut. Nah, itu catatan untuk kita, yang kita perlu belajar. Rawaina, sekarang kita melihat beberapa hadis yang dijadikan dasar. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Abi Darda radhiyallahu an anin Nabi alaihi salatu wasallam qala. Man sapane wong radda yang menolak sapa man an irdi ahihi saking harga diri temene man. Ini hadis ini salah satu yang mengajarkan kita siapa yang menolak atau menjaga harga diri seseorang, harga diri teman kita sesama muslim dari hibah, dari fitnah, dari rasan-rasan. Siapa yang menjaga harga diri teman kita dengan cara membela dia, karena kita tahu bahwa dia tidak sejelek yang dia bayangkan, rodda, mongko bakal menolak sapa Allah an wajihi, saking wajiman annaro ing neraka yaumal kiamati. Siapa yang menjaga teman kita, maka kita juga akan dijaga oleh Allah. Sebaliknya siapa yang ikut ngobong-ngobongi, ngompori ya, teman kita ngomong siapa yang dihibah, kemudian kita malah, iya Mbak, kayaknya bener mungkin itu, betul itu Mbak, saya kayaknya pernah dengar juga, akhirnya pembicaraan lebih parah. Nah, kita diajarkan tidak begitu, kita diajarkan kalau ada orang yang hibah, kita harus menjaga orang yang dihibahi. Nah, Nabi mengatakan siapa yang menjaga harga diri seseorang, maka Allah akan menjaga kita dari neraka. Itu satu. Wa rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim, di dalam Bukhari dan Muslim fi hadis Utban wa hukiya dhamuha, namanya bisa dibaca Utban, bisa dibaca Itban. Fi hadis tawil, di dalam hadis yang panjang, qala ngendika sapa Utban, koma berdiri sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli halis salat. Nabi suatu ketika mau sholat jamaah kayak kita, atau mungkin habis jamaah lah, setelah sholat faqalu, mongko nanya sapa beberapa kayak kita gini ngaji bareng gini,
Kemudian ada yang nanya, ini Mbak ini kok nggak kelihatan ya? Kayak kita kan kadang Ustaz nanya, Mbak itu kok kayak ketok beberapa hari kak muncul kemana? Pas Nabi sholat itu juga gitu. Suatu ketika ditanyakan, Aina Malik bin Duhsum, nama seseorang. Malik bin Duhsum mana? Qala kemudian jawab seseorang, rajulun, dzalika munafik. Kanjeng Nabi, Malik bin Duhsum itu kelompok munafik loh. Kalau kita, nanti Mbak ini, Ustaz paling melungker, biasanya tukang tidur itu, misalnya kan gitu. Atau opo lah, enak aja. Coba jawabannya luar biasa loh, orang ini. Dzalika munafik. Ya, Kanjeng Nabi, dia termasuk orang munafik loh. La yuhibbullah wa rasuluh. Dia tidak suka Allah dan Rasulnya. Coba terlalu apa bahasa kita? Ucapannya terlalu keras ya. Niku Ustaz, dia itu malesan ya. Misalnya dia biasanya tukang turu Ustaz. Paling turu gak ngaji. Nah, atau apalah coba. Tapi kan kalau sahabat kan luar biasa malah kerasnya. Kanjeng Nabi dia termasuk orang munafik. Mendengar itu apa jawab Nabi? Faqala mengko dawuh sapa Nabi, la takul, jangan ngucap zalika ing begitu. Akan Nabi tahu siapa Malik bin Duhsum tadi Nabi tahu. Karena itu ketika ada sahabat mengatakan kanjeng Nabi dia termasuk munafik, Nabi kemudian meluruskan. Enggak gitu. Dia enggak seperti itu. Nah, mestinya kita juga gitu. La takul dzalika kata Nabi, jangan mengucap seperti itu. Ala taro. Apakah kamu tidak melihat hu ing Malik iku qala la ilaha illallah. Malik itu loh wis masuk Islam, dia juga rajin ibadah. Nah, Nabi tahu, karena Nabi tahu siapa Malik bin Duhsum tadi, maka Nabi punya kepentingan untuk meluruskan. Nah, ini maksudnya, ini ngajari kita, kalau ada orang kemudian, biasanya ada toh, update status, ngerasani sopo, ngerasani pejabat biasanya. Tapi kita tahu, karena kita mungkin cukup kenal, yang setahu kita tidak begitu, maka kita perlu mengklarifikasi. Setahu saya enggak seperti itu. Nabi juga mengatakan itu. Ketika ada orang mengatakan, kanjeng Nabi Malik bin Duhsum itu munafik. Nabi mengatakan enggak begitu. Dia sudah masuk Islam dan dia salah satu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yuridu, bahkan Nabi tahu, yuridu menghendaki sapa Malik bidzalika dengan la ilaha illallah wajah Allah. Dia tulus loh masuk Islamnya. Nabi mengkoreksi itu. Nah, kita karena itu, kalau kita itu tahu tentang sesuatu, maka kita bisa mengkonfirmasi, jangan diem. Karena kalau ketika diem, maka fitnah itu akan tidak terkendali. Ketika kita tahu dan kita mengkonfirmasi, karena ini tadi, kalau ada orang baik, kemudian kita tahu bahwa dia baik, kemudian dirasani, difitnah, kemudian kita diem, itu kan berarti membiarkan persoalan menjadi liar. Karena kita yang tahu tidak mengkoreksi. Ini hadis kedua, di mana Nabi sendiri yang mengkoreksi ketika ada seorang sahabat kemudian menuduh yang lain dengan sesuatu yang enggak pas. Rawaina fi Sahih Muslim an Hasan al-Basri, ana Aid ibnu Amr. Iku kana ana sapa Aid iku min ashabi Rasulillah wasallam. Suatu ketika, ini ceritanya Hasan Basri. Hasan Basri itu tabi'in. Tabi'in itu di bawahnya sahabat. Jadi kalau sahabat itu pernah ketemu Nabi, kalau tabi'in itu anaknya sahabat. Beliau tidak pernah ketemu Nabi, tapi beliau ketemu sahabat. Nah, kalau bahasa kita kelas apa itu? Kelas cucu ya? Bukan anak. Kalau sahabat itu kan anak dan ya anak lah, ketemu. Kalau cucu kan nggak ketemu, mungkin begitu. Dakhala suatu ketika masuk sopo Aid ala Ubaid ibnu Ziyad. Kemudian suatu ketika ketemu dengan orang yang lain. Faqala mongko ngucap sopo Aid, ayah bunaya, hei anakku, ini sedune ingsun. Aid tadi, Aid yang masuk sahabat tadi bercerita begini. Ini sedene ingsun iku sami itu mendengar sapa ingsun nabi ya ing Kanjeng Nabi
Yaqulu ngendika sapa Nabi, dawuh Nabi begini. Inna syarra'i ai sak temene sejelek-jeleknya pengembala iku al-khutamatu orang yang gembala yang kejam. Lah dulu kan ada tau kita ngembala sapi ya. Sapi, kebu, tempat gembalaan, kemudian termasuk perilaku kejam adalah sering mecuti binatang piaraannya. Kalau yang sering kita lihat dulu, siapa yang masih ingat salah satu kendaraan kita itu cikar? Tahu ya? Yang tahu kan berarti senior. Atau umpamanya ada itu. Ada toh selain dokar ada cikar. Kalau cikar itu kan ditarik sapi. Kalau dokar ditarik kuda. Kadang kan kemudian karena sapi ini nggak cepetan kemudian dipecuti. Kan Nabi ngendika salah satu gembala yang jahat adalah orang yang kejam terhadap peliharaannya. Sering kita begitu, jangan-jangan. Kita punya peliharaan apa, kemudian nggak manut sesuai dengan pikiran kita, kemudian dibeleh. Misalnya, atau apalah, kemudian kejam. Ya kalau dibeleh ya nggak apa-apa, karena niatnya dimakan. Fa'inaka sedune sira, fa'iyaka mongko wedya sapa sira antakuna. Ing ana sapa sira iku minhum, karena itu pesene salah satu pesannya Aid adalah jangan menjadi pengembala yang kejam. Faqala lahu, kemudian mengucap lagi itu pesannya satu. Kemudian Aid berkata lagi, ijlis, lungguh, fa inama anta. Mongko krana sak temene sira iku minu khalati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nuhalah itu apa ya? Dede, sekam. Kita itu bisa menjadi sesuatu yang artinya dalam diri kita kadang punya potensi menjadi sesuatu yang membuat bara. Setiap kita kan punya potensi itu. Kita baik tapi kadang ngomong itu nyelkit. Kadang ada orang yang pendiam tapi senengane ngompor-ngompori koncone. Karena ada kan gitu. Katanya Aid, setiap kita itu kadang punya potensi itu. Potensi untuk ngompor-ngompori persoalan yang mestinya nggak perlu kemudian menjadi besar karena komporan kita. Nanti komporan diobong-obongi di anek, oh iya mbak, pancen mbak, gepuk aja mbak itu mbak. Misalnya, kemudian di sana akhirnya persoalan yang biasa. Coba Anda bisa lihat kalau di sosial media, kadang artis suami istri mungkin biasa-biasa aja, tapi dikompori media sehingga muncul diwawancarai. Masa sih yang mau ada problem keluarga, mau cerai misalnya, itu kan kemudian menjadi masalah karena dikompori media. Akhirnya media itu menjadi potensi yang merusak rumah tangga orang. Kan ada yang kemudian kita biasa aja tapi karena diwawancarai, masa tuh sama enggak ini, masa sama enggak dengar, ada loh yang cerita. Dulu pernah kita ada satu masalah, kemudian ada wartawan di salah satu wartawan di Malang kemudian datang ke rumah mengorek kita maunya terkait dengan sesuatu yang terjadi di lingkungan kita. Kita sudah bilang enggak, kita no comment, tidak ada informasi apapun yang perlu saya sampaikan. Itu panjat maksa, masa Ustaz nggak tahu. Akhirnya kita marah karena itu sebenarnya sudah cukup etis. Kalau dia tahu etika, kita sudah katakan kita nggak ngomong no comment, itu sudah selesai. Tapi dia maksa, akhirnya kita itu loh kadang karena terkompori, karena kita nggak bisa kontrol, akhirnya kan kita ngomong. Nah kita lupa ngomongan kita itu kadang bisa molak-malik ketika di sosial media. Kita mungkin nggak ngomong seperti itu maksudnya, sering toh kemudian dipotong atau nggak komplit atau apa. Kata Aid, bisa jadi loh kita itu mempunyai potensi begitu. Takola wahal kanat lan ana ta ana lahum
Laum kedua sahabat apa nukhalatun. Apakah memang ada kita itu punya masalah begitu, punya yang sesuatu yang membuat persoalan. Innama kanat jarene Aid, innama kanat anak ono apa wahalatu itu ba'dahum wa fi ghairihim. Jadi di sahabat ada, wa ba'dahum juga ada. Kita juga ada. Artinya potensi-potensi begitu kan muncul. Karena itu kita diajarkan hati-hati jangan sampai kita kemudian itu menghibah atau kemudian menjadi namimah, mengompori persoalan sehingga kemudian menjadi persoalan yang besar, padahal mestinya kewajiban kita itu justru mendamaikan, bukan menjadi persoalan. Neng hukum itu kan kadang persoalan cilik jadi gede, memang dibesar-besarkan akhirnya menjadi uang. Kan ada yang kemudian mengambil manfaat. Padahal sementara kita diajarkan agar persoalan itu menjadi mudah. Rawaina fi sahihima kan Ibnu Malik radhiyallahu anhu hadis at-tawil fi qissati taubati qala Nabi alaihi salatu wasallam. Wa huwa halatai Nabi ku jalisun, ini Malik Ka'ab bin Malik. Suatu ketika Nabi itu lagi duduk-duduk fil qaumi bersama seorang masyarakat di Tabuk, di dalam daerah Tabuk. Nabi itu kan senantiasa dakwah keliling. Kalau kita kadang neng pondok, kadang di RT, kadang kayak gitulah kayak Anda. Nabi itu kadang di Madinah, kadang di Tabuk, kadang di mana. Suatu ketika Nabi nanya, ma fa'ala Ka'ab ibnu Malik? Ma iku apa fa'ala berbuat? Kalau bahasa kita, apa aktivitasnya Ka'ab bin Malik? Fakola, nongkon jawab sapa rajulun min Bani Salamah. Kemudian ada salah seorang laki-laki dari Bani Salamah itu menjawab begini, ya Rasul, habasahu mencegah hu ing siapa namanya Ka'ab bin Malik apa burdahu selimute hasbuhu burdahu selimutnya dia wa nadharulan melihat fi itfaihi ing dalem apa namanya itfain itu selimut juga. Kalau bahasa kita itu kita gini, kita dingin misalnya di ngaji gitu dingin, kemudian Anda datang untuk ngaji, kemudian ditanya, Mbak yang itu kok nggak ada, paling kademen. Nah, kita kan semangat sehingga walaupun adem yo berangkat. Ada atau kadang itu menunjukkan kita menjatuhkan teman kita dengan kalimat itu, kita juga ingin menunjukkan bahwa kita itu hebat. Karena walaupun dingin kita tetap ngaji. Kita tuh santri hebat, Ustaz. Saya ini mahasiswa teladan, Ustaz. Menunjukkan ujub. Ujub itu apa namanya? Merasa dirinya hebat, tapi tidak terucap. Kalau sombong kan ada kesan merendahkan orang lain. Nah, kalau ujub itu hanya mikir, kayaknya yang pondok ini yang rajin saya. Hanya kepikir saja, tidak terucap. Nah, ini juga gitu. Laki-laki dari Bani Salamah tadi ketika Malik sekarang apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Ada seorang Nabi paling dia turu selimutan. Beda lah dengan kita kan gitulah bahasa kita. Fakola mongko kemudian mengkonfirmasi lahu maring rajul min Bani Salamah sapa Mu'ad bin Jabal. Kemudian Mu'ad jawab, bisa makulta, kok buruk banget ucapanmu. Kamu jahat banget loh dengan ucapan itu. Wallahi, demi Allah ya Rasul, ma'alim tu ora tahu sapa kita alih ngatasé Ka'ab ila khairon, kecuali sesuatu yang baik. Hadis ini menunjukkan kalau ada seseorang yang berkata tidak baik, maka kalau kita tahu bahwa yang orang itu dikatakan tidak seperti yang dibicarakan, maka kita harus mengklarifikasi. Mu'ad tadi mengklarifikasi ucapan dari Bani Salamah tadi. Kamu jahat banget. Ka'ab itu tidak seperti itu. Yang saya tahu, yang kita tahu pasti, Ka'ab itu orang yang sangat baik. Tidak seperti yang Anda ceritakan yang bolak-balik turu-turu. Atau biasanya kalau nggak tidur makan.
Kalau kita naik kendaraan itu kan kemungkinan dua. Kalau nggak turu mangan. Habis makan, naik kendaraan tidur lagi. Nanti bangun, apa kok bangun? Lapar ya. Nah, kita udah gitu. Rasa kata mongkom diem sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini artinya kita diajarkan kalau kita tahu maka kita harus mengkonfirmasi. Qultu Salimah binti Lam itfu wa iku isaratun ila ijabihi kelawan apa namanya alisnya binafsihi. Jadi ngomongnya agak ada kesan untuk sesuatu yang enggak baik. Rawaina kita lanjutkan. Rawaina fi Sunan Abi Dawud radhiyallahu an fi Sunan Abi Dawud an Jabir Abdullah bin Talhah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma mimri'in tidak ada dari seseorang yahdulu yang meremehkan sapa man imro'an ing seseorang musliman fi maudhi'in ing dalem tempat yunhat aku kang bisa jadi rusak fi indal maudin apa hurmatuhu kehormatane imri'in wayung kasahu wayung takosu lan jadi berkurang fi indalem maudhi min irdi saking harga dirine imri'in ila khodalahu kecuali bakal meremehkan merendahkan bu ingman sapa Allahu fi mautinin ing dalem tempat yuhibbu kang ingin fi indalem mautin apa nusratahu ing menolong ing imri'in. Maksudnya gini, siapa yang menjatuhkan, siapa yang meremehkan, siapa yang berusaha merusak harga diri orang lain, maka Allah akan merusak dia, menjatuhkan dia di tempat dia di mana dia berharap akan mendapatkan pertolongan. Jadi artinya ketika kita musim jaya, ketika kita memfitnah orang, maka Allah akan membalas itu di suatu kesempatan di mana kita sesungguhnya sangat berharap tentang bantuan itu. Sehingga kalau orang di dalam kitab yang lain mirip-mirip di sini kan dikatakan siapa yang lupa Allah ketika kita kaya, maka Allah juga tidak akan mempedulikan kita ketika kita miskin. Jadi artinya ketika kita kaya itu sewenang-wenang, maka ketika kita jatuh miskin, maka kita tidak akan pernah ditolong orang. Nah, hadis ini jelas mengatakan itu. Siapa yang meremehkan orang lain, maka dia akan dibalas oleh Allah justru ketika dia sangat berharap pertolongan. Kita tahu kehidupan kita akan senantiasa berbeda dan berubah. Tidak senantiasa jaya toh. Suatu ketika mungkin kita kondisi yang kepepet dan butuh pertolongan. Nah, pas kita kepepet dan butuh pertolongan itulah justru Allah tidak akan pernah menolong kita. Ini kan lebih menakutkan. Sebaliknya, wa ma min imri'in, sebaliknya tidak ada seseorang yang suruh, yang menolong musliman ing orang Islam yang lain fi maudhi'in ing dalam tempat yuntakosu yang bisa jadi berkurang fihi ing dalam maudhi' min irdihi saking harga dirine man wayun hataku lan jadi rusak fihi min hurmati saking kehormatan man ila nasarahu kecuali bakal menolong hu ing man sapa Allah fi mautin ing dalam tempat uhibbu yang demen sapa Allah nusratahu ing menolong orang. Sebaliknya kalau kita melindungi orang, kita biasa menolong orang, kita biasa menjaga harga diri orang, maka Allah akan menolong kita ketika kita sangat membutuhkan. Karena itu biasakan kita membantu orang, biasakan untuk menjaga pribadi orang lain, maka yakinlah ketika kita difitnah atau kita jatuh pada sesuatu yang baik, Allah Ta'ala yang akan mengulurkan tangannya. Rawaina fihi an Mu'ad ibnu Anas radhiyallahu anhu Nabi alaihi salatu wasallam qala man sapane wong hama
yang menjaga sapa man mukminan ing orang mukmin, mukmin munafikin saking serangane orang munafik, urahu yang ditampakkan kola bahasa. Jadi siapa yang menjaga teman kita sesama muslim dari gangguan orang-orang lain yang enggak baik, maka bahasa bakal ngutus sapa Allah Ta'ala malakan ing malaikat yahmi. Yang malaikat itu tugasnya adalah yahmi, menjaga sapa malaikat lahmahu ing badannya man, ing daginge man, yaumal kiamati min nari jahannam, saking api neraka. Siapa yang menjaga sesama muslim dari sesuatu tuduhan, fitnah, dan sesuatu yang enggak baik, maka Allah akan mengutus pada kita, mengutus malaikat untuk menjaga kita dari jatuh ke neraka. Semakin banyak kita menolong orang, kan berarti semakin banyak malaikat yang insya Allah melindungi kita. Waman sebaliknya, Roma yang melempar, kalau bahasa kita menembak, melempar musliman bisyai'in, kelawan sesuatu yuridu syainahu bihi, kita ngelempar orang dengan tujuan menyakiti. Tujuan menyakiti itu bisa juga nggak melempar, bisa juga kalau ini dalan, nggak ngelempar cuma masang watu, itu ben nak lewat jatuh, kan ada toh, gak watu, jalan licin dikasih uli, kita pernah jalanan tuh dikasih uli sehingga banyak orang jatuh di situ, itu ada kejadian gitu. Nah, tidak mesti melempar, tapi prinsipnya adalah siapapun yang melakukan sesuatu dengan tujuan untuk membuat sengsara orang lain, habasahu, mongko bakal mengaudit hu ing man sapa Allahu jirmi jahannam, atau menyiapkan ing neraka jahanam hatta yahruja, sehingga keluar sapa man mimma saking barang kola kang ngucap sapa man. Atau kalau Roma itu bisa bermakna menuduh, bisa melempar, bisa apapun. Jadi kalau di sini dikatakan siapa yang menuduh orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan apanya, maka Allah akan menyiapkan neraka untuk dia sampai kemudian dia mencabut tuduhannya. Kalau itu ucapan. Kalau kemudian itu benda, sangat mungkin kan sampai kemudian dia mau membersihkan sesuatu yang enggak baik tadi. Banyak, tapi intinya kita diajarkan marilah kita menjaga diri dari menyakiti orang. Apakah itu apalagi ucapan, ghibah dan seterusnya. Kalau kita ada teman kita yang ghibah, marilah kita belajar untuk menghentikan atau memberikan alternatif lain. Kalau enggak, yo kita pergi aja. Itu alternatif terakhir. Oke. Ya. Apakah membicarakan kebaikan orang yang orang itu kebaikannya belum tentu benar, itu ghibah enggak? Loh mbak ini loh, ya Allah pinter banget loh, IP-nya 4,5 loh misalnya. Itu masuk ghibah enggak? Saking pinternya IP-nya di atas 4. Nah itu ghibah enggak? Nah, kalau lihat definisi kemarin yang kita bicarakan, yang disampaikan oleh Imam Nawawi, Al-Ghazali, ghibah itu adalah membicarakan kekurangan orang, bukan kelebihan orang. Karena di dalam ghibah itu ketika kita membicarakan kekurangan orang, maka itu akan menjatuhkan harga diri orang. Membicarakan kekurangan itu bisa secara verbal, ucapan, bisa tulisan, bisa simbol. Karo kedip-kedip pokoknya ngerti loh mbak, sing ini kan loh mbak. Itu termasuk ghibah. Tidak hanya ucapan, bisa tulisan, update status yang isinya itu membicarakan kekurangan orang, itu bisa ghibah. Bisa ucapan, bisa tulisan. Ustadz saya tuh nggak nulis, nggak ngomong, cuma nggawe simbol. Nah simbol kemarin, enak tau apa tuh namanya lain yang WA?
Eh, sing ya Allah Mbak, pokoknya dia itu kayak gambar nangis. Nah kan kita nggak ngomong, nggak ngetik, tapi simbol yang itu bisa difahami sebagai suatu yang menunjukkan keaiban orang itu hibah. Nggak simbol, isyarat. Kemarin kan dari ucapan, tulisan, simbol, isyarat. 4. Terkait dengan semua hal yang terkait dengan kekurangan orang, aib orang itu hibah. Kalau tidak begitu maka tidak. Sama dengan yang kemarin namimah itu definisinya adalah nge-share tulisan, ucapan yang tujuannya adalah fasad untuk provokatif. Jadi kalau kita nge-share tulisan, ucapan, simbol atau apapun di-share pada orang lain dengan hati kita, tahu hati kita ada tujuan untuk provokatif, agar rame, agar ini, maka sharean itu menjadi namimah. Dan itu termasuk sesuatu yang luar biasa dosanya. Nah, jadi kembali ke definisi tadi begitu. Definisi ghibah itu membicarakan segala sesuatu yang terkait dengan aib. Kalau tidak aib, ya semoga tidak termasuk ghibah. Oke, saya kira begitu ya. Kita lanjutkan besok. Babul ghibati bil qalbi. Ghibah di dalam hati. Kalau Anda ghibah di dalam hati hanya mikir meneng tok, tapi hati ini tuh ngerasani dosennya ning ngarep. Atau ngerasani temennya. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita ghibah bil qalbi? Ghibah di dalam hati. Loh, itu hadisnya akeh loh. Jangan dipikir ghibah itu hanya ucapan, simbol. Eneng hati pun termasuk ghibah. Nah, itu insya Allah besok. Al-Fatihah.